Video kali ini emas di harga 2.647 atau 48 ya. Sebelum saya bahas teknika, kita akan bahas minggu depan ya. Minggu depan ada news tanggal 19 Desember itu ada bahas suku bunga akan ditahan atau diturunkan ya. Sebelumnya ketemuan OMC November tanggal 8 ini sempat ditahan. Jadi saya lihat ya kali ini bisa aja dia turun 25% atau 50 ya. Ya, sebelum akhir kota ya, dan juga bisa membuat ekonomi tahun depan lebih membaik ya. Jadi semua akan ketujuh proyeksi gimana, statementnya gimana ya, itu yang investor nilai kedepannya gimana. Dan kita kembali lagi ke mapping emas ini ya. Setelah di trend line kecil di sini ya, besar ini dia naik uptrend, habis itu dia break ke bawah langsung dia downtrend ya. Sebelumnya saya sempat ada buy ya, sudah lumayan ya, sudah biru, habis itu saya ambil lebih ya. Sebelumnya saya sempat ambil lebih di 96 ya, karena saya sempat tarik begini ya, tarik trend line begini, habis itu ambil sekitar sini aja ya, 967 ini. Malahan dia gak capai, langsung dia sampai sekitar 93 ya, selisih 40 pip, langsung dia turun ya, langsung drop day by day, drop by drop, langsung kena SL ya. Ya, kena SL udah biasa, TP udah biasa, yang penting jangan terpengaruh dengan psikologi ya. Jadi harus tetap stabil mentalnya ya, jangan dikit-dikit greedy atau FOMO sih ya. Kalau mau hilang yang namanya greedy, saran saya lebih baik jangan kejar profit ya, tetap fokus yang namanya pondasi ya, supaya psikologinya tetap adem-adem aja. Oke. Jadi setelah saya lihat ternyata dia lebih ke bawah ya, lebih dalam lagi, gak mau capai ke atas ya. Kalau aku tadi begini ya, jadi dia lebih fokus yang ini gak fokus ya. Kalau aku B ini high sama high ini sama low di sini, wah ini udah tanda-tanda mungkin dia akan cari yang namanya lower low ya di sini ya. Tinggal dicari aja, anggap saya di sini high ya, low high ya di sini. Oke, dia nggak mau ke sini, dia malahan turun lebih dalam ya. Tinggal dicari mana yang disentuhkan ya. Mungkin di sini juga ada trend line besar ya untuk tangga naik ya. Di sini bisa dibilang sebagai higher low ya. Ini kalau ini pecah berarti di bawah ada trend line besar juga ya. Ini sebagai ini support ya, ini untuk naik, ini support. Nah, ini terakhir ini terakhir nih, ini terakhir yang namanya uptrend nih ya. Ini tren besar nih ya. Nah, di sini saya lihat ada potensi bisa cari buy ya dalam waktu dekat kalau saya dia turun tajam ya. Semua yang membutuhkan komprimasi ya. Nah, jadi ini HM ya, harga keseimbangan low-nya kalau dia jebol artinya tren besar bahwa emas ini sudah downtrend, jadi bisa ya di bawah 2.500 dan ketemu lagi lah di 2.400 di sini ya. Jadi masih lihat satu persatu. Ini yang kecil jadi besar di situ ya. Jadi bisa dilihat banyak sekali ya. Pusing nih ya kan kalau lihat begini ya. Nah, ini tren besar downtrend, jadi masih tahap-tahap melihat. Oke, yang penting nggak perlu pusing trend lainnya, yang penting ya setelah dia sentuh dan menunggu komprimasi ada rejection, dia tinggal masuk buy aja ya. Intinya harus ngerti yang namanya structure ya. Harga sudah ketemu ya, anggap saja sekarang downtrend nih ya kan. Nah, saya akan cari buy-nya di lower low ya, tinggal cari lower low ya. Kalau secara momentumnya ya sekarang tutupnya momentumnya bearish ya, jadi kuat seller ya. Mungkin ya dalam minggu kedepannya ya, kalau dia masih
merah ya lebih baik jangan buy dulu ya. Saya akan tunggu setelah penutupan bullish, saya akan buy holder situ ya. Ini kebetulan ya nanti mau masuk in black ya. Jadi hati-hati, ini dia turun. Jadi di sini masih ada trend line besar untuk dia naik lebih tinggi lagi ya. Ini masih uptrend lagi, masih ada ya kan. Di sini 1 2 ya, atau dia sentuh dulu bisa naik tinggi ataupun ke bottom dulu baru naik lagi ya, bisa ketemu lagi atau dalam waktu dekat ya, dalam akhir kuartal ini, akhir tahun ini dia akan main di sini aja tengah-tengah ya. Ya untuk H1 ini ya saya lihat ya sampai detik ini ya mau cari buy belum bisa ya, belum bisa cari buy, masih kuat, belum ada konfirmasi untuk masuk ya. Ini kok agak aneh ya candle 1 jam ini ya. Ini apa ini? Kok ini nutupnya jam 7 ada besar ya. Oke. Jam 7 ini dia sempat nutupnya buy-nya masuk ya, kuat ya. Di sini dia sempat terjadi bullish engulfing, habis itu malahan dia kembali lagi langsung lanjut turun ya. Di sini pun ada penutupan doji hijau, ada kebasan, ini udah ada rejection ya. Ini gagal juga makin turunnya, ini 1 kali 2 kali gagal nih ya. Nah, jadi ini bisa kita ambil pelajaran ya. Nah, kalau seandainya bahwa resiko manajemen ini ya, contoh nih kalian buy di sini ya, kita bahasnya lossnya supaya bisa menerima proses dan ikhlas ya. Oke, sekarang nih gini buy ya, taruhlah buy SN-nya ya 72, SN-nya 62, taruhlah suspek, berarti kena ya. Kalau sudah kena loss, stop trading, itu aja ya, stop trading. Kalau risiko harian 100.000 ya udah, kalau satu hari loss 100.000 udah stop trading. Nah, metode ini ya untuk hari Jumat gak cocok ya, itu wajar aja. Jadi jangan cari metode tiap hari bisa profit, gak ada. Oke. Nah, seperti ini udah turun doji. Oke, buy. Nah, sempat dia running ya kan. Habis itu totalnya SL-nya tetap di 68. Nah, totalnya tutup selanjutnya ada merah lagi kena SL. Nah, berarti 2 kali. Kalau saya kamu masalah lagi, malahan kamu kena 2 kali di situ. Kalau saya kamu fokus dengan disiplin bahwa hari ini sudah 100.000 stop, ini nggak akan kamu loss lagi di situ. Jadi sangat penting ya, jangan terburu-buru, jangan kejar profit ya. Semakin kerja ya nanti uangnya akan terkuras. Hati-hati. Oke, sampai di sini yang aku bahas. Semoga bisa bermanfaat dan baik.